Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat dan semangat walau belajar di rumah. Semoga pandemi di Indonesia ini, khususnya di Kota Lumajang, segera berlalu sehingga kita bertemu lagi di sekolah bersama Ustazah. Sebelum belajar, kita mulai dulu, doa dulu seperti biasanya, doa tambah ilmu serta minta kemudahan. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, sub tema 2, muatan bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Yang kedua, pertumbuhan setelah dilahirkan. Perhatikan, pertumbuhan dalam kandungan. Di dalam kandungan, janin memperoleh makanan dari ibunya lewat tali pusar. Janin akan terus tumbuh kira-kira 9 bulan 10 hari. Setelah itu, janin siap dilahirkan. Yang kedua, pertumbuhan setelah dilahirkan. Nah, janin tadi sudah menjadi bayi karena sudah keluar dari bayi, terus menjadi anak-anak. Nah, setelah menjadi anak-anak, karena setiap hari mendapatkan asupan gizi, menjadi remaja. Setelah menjadi remaja, lama-kelamaan dewasa. Nah, setelah dewasa, menjadi tua. Setelah tua, barulah meninggalkan dunia ini. Itu anak-anak ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ya. Allah sangat berkuasa atas ciptaannya. Dalam hal ini adalah manusia. Manusia setelah lahir belum bisa apa-apa loh. Bisanya nangis. Lapar nangis, haus nangis, karena masih bayi. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah diberi orang tua yang merawat kita dengan penuh kasih sayang. Nah, dalam gambar tersebut, gambar bayi ditunjukkan nomor 1. Nah, dari bayi tumbuh karena setiap hari mendapatkan gizi dari orang tua, diberi makan, diberi susu. Nah, bayi tersebut tumbuh menjadi anak-anak. Nah, itu sudah gambarnya nomor berapa? Nomor 2. Dari anak-anak tumbuh lagi menjadi remaja. Yuk, remaja ditunjukkan nomor 3. Nah, setelah remaja sudah besar ini wes, sudah dewasa, sudah pinter wes, sudah sembarang, sudah luar biasa ini sudah. Nah, setelah dewasa, sudah tahu kehidupan, baru tua, menjadi orang tua sudah. Nah, itu awalnya dari bayi loh, sampai menjadi tua. Gitu ya nak ya, seperti kalian itu. Tidak menjadi anak-anak terus, suatu saat akan menjadi tua. Jadi harus selalu berbuat baik di dunia ya. Anak-anak, supaya kalian tahu informasi tentang diri kalian, nah, anak-anak bisa melakukan wawancara kepada orang tua. Tanya kepada orang tua, misalnya di mana tempat anak-anak dilahirkan, kemudian berapa tinggi badan saat anak-anak dilahirkan.
Yang ketiga, berapa berat badannya? Yang keempat, kapan usia bisa merangkak? Kemudian terakhir, kapan usia saat bisa berjalan? Itu salah satu pertanyaannya yang dipakai untuk wawancara kepada orang tua. Boleh ditambahi supaya nanti ceritanya lengkap ya. Setelah anak-anak wawancara dengan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian tulis hasil wawancaranya dalam bentuk cerita seperti contoh di buku tematik halaman 41. Cerita ditulis yang rapi ya, huruf tegak bersambung. Selamat mengerjakan. Anak-anak, makanan itu sangat penting untuk kesehatan karena makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi yang penting bagi pertumbuhan tubuh kita, yaitu makanan 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja itu? Yang pertama, makanan pokok. Nah, perhatikan gambarnya ya. Misalnya itu ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, berikutnya kita juga butuh lauk pauk. Perhatikan gambarnya. Ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, itu salah satunya harus dimakan tiap hari ya. Nah, ini nih yang ketiga nih, sayur-sayuran. Anak-anak juga harus makan sayur. Nggak boleh nggak suka terus ya. Itu ada sayur kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain sebagainya. Terus ditambah lagi buah-buahan. Buah-buahan banyak macamnya. Nah, itu ada jeruk misalnya, apel, anggur, pisang, jambu, dan lain-lain. Nah, supaya lengkap, supaya sempurna, kita minum susu. Bisa susu sapi, bisa susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Anak-anak harus mengetahui pengaruh makanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tubuh kita ini memerlukan makan guna memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya sarapan dulu. Nah, beberapa manfaat sarapan adalah yang pertama, memberi energi tubuh biar tubuhnya kuat, tidak loyo. Nah, yang kedua, menyegarkan otak. Nah, otak kita menjadi segar, menjadi fresh, menjadi cerdas gitu ya. Yang ketiga, menyehatkan badan, itu pasti. Yang keempat, menjaga konsentrasi saat belajar, nggak ngantuk gitu ya, nggak lemes. Yang kelima, mencegah penyakit mah. Nah, itu kita harus sarapan sebelum ke sekolah. Yang terakhir, mengurangi resiko stres. Itu ya pengaruhnya ya. Anak-anakku semuanya, berikut pengaruh olahraga dan rekreasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk olahraga, rajin berolahraga membuat badan kita menjadi lebih sehat. Otot-otot dan tulang semakin lentur dan kuat. Kalau rekreasi membuat pikiran menjadi nyaman dan tenang. Rekreasi bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan akibat aktivitas sehari-hari. Nah, itu pengaruhnya ya. Setiap hari anak-anak juga harus istirahat, karena istirahat juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Guna istirahat untuk mengembalikan tenaga dan kesegaran setelah beraktivitas. Lama tidur sebaiknya 8 jam. Beberapa yang harus dilakukan sebelum tidur. 1. Mencuci tangan. 2. Menggosok gigi. 3. Mencuci kaki. Jangan lupa yang keempat, berdoa sebelum tidur. Dilakukan ya nak ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi hari ini sudah selesai. Ada tugas dari Ustazah. Yang pertama, tulislah cerita hasil wawancara dengan ayah bunda, tulisannya yang rapi. Tugas yang kedua, tulis kegiatan apa saja yang dilakukan anak-anak sebelum tidur. Yang ketiga, kerjakan LKS halaman 57 sampai 58. Materi, tugas sudah selesai. Kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan doa sesudah belajar. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, Ustazah mohon maaf, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.